Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Zafi dari kelas 2D dengan NIM 2501030058. Jadi di kesempatan kali ini saya akan tag video untuk memenuhi tugas filsafat komunikasi. Video ini saya akan membahas novel yang berjudul Animal Farm by George Orwell. Novel ini tuh bukan sekedar menceritakan tentang hewan ternak saja, nggak sesimpel dan sesederhana itu. Ini tuh punya makna sosial dan politik yang dalam. Jadi novel ini tuh pertama kali diterbitkan pada tahun 1945 dan termasuk salah satu karya satir politik. George Orwell tuh menggunakan karakter hewan simbol untuk menggambarkan bagaimana kekuasaan bisa berubah menjadi penindasan ketika seseorang atau kelompok terlalu berkuasa, gitu kan. Secara garis besarnya tuh Animal Farm tuh menceritakan tentang sekelompok hewan yang memberontak terhadap manusia karena merasa diperlakukan tidak adil. Ceritanya tuh dimulai dari sebuah peternakan bernama Manor Farm yang dimiliki oleh seseorang bernama Mr. Jones. Ia digambarkan sebagai pemilik yang malas dan sering melantarkan hewan-hewan di peternakan. Terus pada suatu malam tuh seekor babi yang sudah tua bernama Old Major mengumpulkan semua hewan dan menyampaikan pidato tentang ketidakadilan hewan tanpa memberikan kesejahteraan yang layak pada hewan-hewan ternak. Jadi hewan-hewan itu bekerja sama di Old Major, si babi tua ini berpidato tersebut menjadi awal munculnya ide revolusi di peternakan. Jadi tidak lama setelah itu Old Major mati. Namun gagasannya diteruskan oleh dua babi pintar bernama Napoleon dan Snowball. Revolusi hewan dimulai. Suatu hari itu Mr. Jones lupa memberi makan hewan-hewan karena sedang mabuk. Terus mereka memberontak dan berhasil mengusir Mr. Jones dari peternakan. Setelah berhasil mengambil alih peternakan, mereka tuh mengganti nama Manor Farm itu menjadi Animal Farm. Jadi judulnya tuh Animal Farm. Pada awalnya semua terlihat sangat ideal. Terus hewan-hewan bekerja bersama-sama dan mereka tuh hidup lebih baik dibandingkan sebelumnya. Mereka juga membuat 7 peraturan utama yang disebut Seven Commandments. Aturan paling penting dari Seven Commandments itu adalah semua hewan setara. Ini menjadi dasar kehidupan baru di Animal Farm. Snowball berusaha mengembangkan peternakan dengan berbagai ide dan inovasi. Sementara itu, Napoleon lebih fokus. Jadi si Napoleon ini lebih fokus untuk mencari kekuasaan. Konflik lah muncul nih. Konflik itu mulai muncul ketika Snowball mengusulkan pembangunan kincir angin untuk meningkatkan produktivitas peternakan. Sedangkan Napoleon menolak ide tersebut. Namun sebenarnya penolakan itu bukan hanya soal kincir angin, tetapi juga karena Napoleon ingin menguasai peternakan sepenuhnya. Puncak konflik itu terjadi karena Napoleon menggunakan anjing-anjing yang telah ia latih secara rahasia untuk mengusir si Snowball ini dari peternakan. Jadi si Napoleon ini memang benar-benar gila kekuasaan. Setelah Snowball pergi, Napoleon itu menjadi pemimpin tunggal di Animal Farm. Disinilah mulai terlihat perubahan yang besar ketika Napoleon tuh mulai memimpin. Ia menggunakan propaganda melalui seekor babi bernama Squealer untuk memanipulasi para hewan. Jadi si Napoleon ini punya salah satu ajudan yang pintar berbicara yang bernama tuh Squealer. Jadi Squealer ini memanipulasi para hewan yang memutarbalikkan fakta agar hewan-hewan tetap percaya bahwa semua keputusan Napoleon itu adalah yang terbaik. Setelah itu tuh si Napoleon tuh mulai mengubah aturan yang awalnya, misalnya berbunyi tidak ada hewan yang boleh tidur di tempat tidur, terus diganti oleh si Napoleon ini menjadi tidak ada hewan yang boleh tidur di tempat tidur dengan spray. Perubahan kecil seperti ini tuh menunjukkan bagaimana penguasaan bisa memanipulasi hukum demi kepentingannya sendiri. Selain itu, aturan utama yang awalnya berbunyi semua hewan setara akhirnya berubah menjadi semua hewan setara, tetapi beberapa hewan lebih setara daripada yang lain.
Kalimat ini menunjukkan ironi besar dalam cerita novel Animal Farm karya George Orwell ini. Revolusi yang awalnya bertujuan menciptakan kesetaraan justru berubah menjadi bentuk penindasan baru. Makna dan pesan moral yang bisa kita ambil dari novel George Orwell ini yang berjudul Animal Farm sebenarnya merupakan kritik terhadap kekuasaan yang korup. George Orwell ingin menunjukkan bahwa sebuah revolusi atau perubahan tidak selalu menghasilkan keadilan. Kadang-kadang, orang-orang yang awalnya berjuang demi kebebasan justru berubah menjadi penindasan ketika mereka sudah mendapatkan kekuasaan. Selain itu, novel ini juga menunjukkan bahaya propaganda dan manipulasi informasi. Ketika masyarakat mudah percaya tanpa berpikir kritis, terus penguasa dapat dengan mudah mengontrol mereka. Novel ini juga mengajarkan bahwa pendidikan dan kemampuan berpikir kritis sangat penting agar masyarakat tidak mudah dibohongi. Karakter-karakter dalam novel ini memiliki simbol tertentu. Contohnya, Napoleon tuh melambangkan pemimpin yang otoriter. Snowball melambangkan tokoh revolusioner yang punya ide perubahan. Sedangkan Squire itu melambangkan media atau propaganda yang digunakan untuk mempengaruhi opini publik. Untuk review dari novel berjudul Animal Farm karyanya George Orwell, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.